Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Ekawardini, NIM 502 dari kelas H, akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mind map badan-badan atau bentuk-bentuk perusahaan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu badan usaha. Badan usaha adalah organisasi baik yang berbentuk perseorangan, perkumpulan orang, atau gabungan dari beberapa badan usaha, di mana di dalamnya terdapat pemupukan modal dan menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Contohnya, badan usaha yang ada di Indonesia diantaranya perusahaan perseorangan atau PO, usaha usaha dagang atau UD, firma atau FA, komanditer, Pennotscape atau CV, perseorangan terbatas atau PT, dan koperasi. Nah, dalam bentuk-bentuk perusahaan ini dibagi menjadi dua, di antaranya ada badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum ini merupakan badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset, pemilik dengan harta kekayaan. Badan usaha dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Karakteristik dari badan usaha berbadan hukum ini, yang pertama ada subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Yang kedua ada harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi, harta pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan pilot yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja atau harta pribadi pengurus atau anggotanya tetap bebas dari sitaan. Yang ketiga, ada badan usaha yang termasuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perum, perjan, persero, dan yayasan. Yang terakhir ada tanggung jawab pemilik badan usaha atau pemegang saham terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan badan usaha tersebut. Bentuk-bentuk dari badan usaha berbadan hukum ini ada, yang pertama ada PT. PT ini merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua itu ada koperasi. Koperasi ini adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Jadi koperasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Tujuannya meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, dan menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Nah, koperasi ini diatur berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang terakhir ada yayasan. Nah, yayasan ini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai suatu tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya ada bentuk usaha bukan berbadan hukum. Jadi bentuk usaha bukan berbadan hukum ini didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan beberapa uang, barang, tenaga, keahlian, dan atau klien, pelanggan guna diusahakan bersama-sama. Nah, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencapai dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Badan usaha bukan badan hukum ini merupakan badan usaha yang mencakup persekutuan perdata,
persekutuan firma, dan persekutuan komoditer. Karakteristik dari badan usaha bukan berbadan hukum ini, yang pertama ada subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri, karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Yang kedua ada harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Nah, hal ini mengakibatkan kalau perusahaan pilot, maka harta pengurus atau anggotanya ikut serta tersita juga. Yang ketiga ada badan usaha yang bukan badan hukum, yaitu ada firma, SIPI, dan persekutuan perdata. Yang keempat, ada tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas. Artinya, tidak hanya modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tetapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntutan pihak ketiga ketika harta badan usaha tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang piutang badan usaha kepada pihak ketiga tersebut. Nah, yang kelima ada resiko yang dimiliki badan usaha itu lebih besar karena jika mengalami pilot maka perusahaan itu tidak hanya harta perusahaannya tapi harta pribadi pemilik dari perusahaan itu juga menjadi ikut dicampurkan. Nah, terakhir ada perlindungan hukum terhadap badan usaha menjadi lemah. Bentuk-bentuk dari badan usaha bukan berbadan hukum ini yang pertama ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan tujuan untuk menghimpun sesuatu berupa barang, uang, ataupun keahlian ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Pada dasarnya, persekutuan perdata ini mempunyai tujuan, yaitu ada diperuntukkan terhadap kegiatan yang bersifat komersial. Ada juga persekutuan yang menjalankan profesi. Contoh profesi yang sering membuat persekutuan dan telah diketahui masyarakat luas yaitu ada para eh, akuntan dan pengacara atau yang bisa kita kenal dengan associate, rekan ataupun partner. Yang kedua ada persekutuan firma. Nah, persekutuan firma ini adalah badan usaha, bukan badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama persekutuan firma serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renten sampai harta kekayaan pribadi. Nah, jenis-jenis dari persekutuan firma ini ada 4. Yang pertama ada firma dagang. Firma ini bergerak di industri perdagangan dan berfokus pada kegiatan jual beli barang. Yang kedua ada firma non-dagang atau jasa. Firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada jual beli jasa berdasarkan keahlian. Misalkan kayak firma hukum, firma akuntansi, dan sebagainya. Yang ketiga ada firma umum. Firma umum ini semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Semua anggotanya juga bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk dalam utang piutangnya juga. Yang terakhir ada firma terbatas. Pada firma terbatas ini, semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kekuasaan yang bebas. Jadi tanggung jawab dan kewajiban anggotanya tuh dibatasi gitu. Yang terakhir ada persekutuan komanditor atau CP. Nah, CP ini adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komoditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. CP ini juga mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, satu atau lebih sekutu komplementer yang masing-masing berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renten. Atau biasanya harta pribadinya juga ikut jika mengalami pilot. Yang kedua, ada satu atau lebih sekutu komoditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Yang ketiga, ada ketentuan mengenai persekutuan perdata yang diatur dalam RUU Mutandis berlaku terhadap persekutuan komoditer, kecuali ditentukan lain dalam bab persekutuan komoditer.
Yang ketiga ada persekutuan komoditer memakai suatu nama yang telah disepakati bersama untuk menjalankan suatu usaha. Yang kelima, nama persekutuan komoditer harus didahulukan dengan frase persekutuan komoditer atau disingkat PK atau CP atau Commandeer Vennootschap. Yang terakhir ada nama persekutuan komoditer tidak boleh memuat nama persekutuan komoditer, kecuali nama tersebut merupakan nama marga atau keluarga sekutu komplementer. Nah, jadi begitu penjelasan dari saya mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.